Ada. Berarti ini varietasnya beda-beda ya Pak? Beda-beda. Apa aja ini Pak? Kalau yang blok sini kebanyakan montong, bawor. Kalau musangkingnya ada 2 batang. Ada musangking juga Pak? Ada. Musangkingnya kemarin sudah pernah berbuah. Sudah berbuah dan sudah dijual. Ada yang membeli satu buah itu dibayar 500.000. Aduh Pak. Dan itu saya buat juga videonya karena untuk arsip saya bahwa musangking ternyata menjanjikan hasilkan. Padahal cuma punya 2 pohon ya tadi ya? Iya, 2 pohon. Musangkingnya 2 pohon sudah menghasilkan 1 buahnya bisa laku 500.000. Itu kalau yang 500.000 nggak dimakan aja Pak? Sayang ya Pak? Ya sayang. Sayang aja ya kalau dimakan sendiri. Itu lebih baik dijual. Kalau buah yang lainnya sampai dalam 1 musangking itu, pohon musangking itu rata-rata laku berapa harganya? Per kilo itu 175. Yang hilang 500 itu berarti sampai berapa kilo? 3 kilo kurang 1 on. Sudah sampai di usia 4 tahun lebih dan buahnya lumayan banyak. Ini kalau saya ngitung aja juga nggak nyampe, ini ngitung ada berapa, lumayan banyak. Ini dari awalnya tanamnya itu apakah ada trik-trik tertentu atau rahasia khusus mungkin di lubang tanamnya, mungkin di pas perawatannya, ada nggak nih Pak Darman? Selamat datang di panggung penyuluhan Sinear Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat tani, di suasana yang dengan rintik-rintik hujan yang syahdu, hari ini saya bersama beliau Bapak Sudarman sudah ada di kebun durian beliau. Nah, kebun durian, sahabat tani pasti tertarik dengan yang namanya durian. Tentu saja yang doyan ya sahabat tani. Dan di kebun ini kita sejauh mata memandang ternyata pohon durian yang sangat banyak. Nah sahabat tani sudah hadir di samping saya. Beliau adalah pemilik dari kebun durian ini. Beliau adalah Pak Darman. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Pak Darman. Selamat siang Mbak Yuni. Pak Darman, kalau mau menyapa sahabat tani kita yang ada di rumah silakan. Halo sahabat tani. Mari kita menanam durian dengan hasil yang menjanjikan. Oke sahabat tadi langsung motivasi, kata-kata motivasi, mari kita menanam durian dengan hasil yang menjanjikan. Pak Darman sudah bisa menyampaikan bahwa hasilnya menjanjikan, berarti sudah pernah mengalaminya. Dan sahabat tani kita langsung saja tanya-tanya sedikit tentang beliau. Pertama kita tanyakan siapakah Pak Darman itu. Nah Pak Darman adalah seorang Ketua Gapoktan di Desa Pejengan, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen tentunya. Gapoktannya namanya apa ya Pak ya? Gapoktan Tani Mulyo. Gapoktan Tani Mulyo. Dan sahabat tani pasti sudah bisa dibayangkan, seorang ketua Gapoktannya sudah seperti ini. Bagaimana dengan kondisi kelompoknya, pasti juga aktif dan tentunya kreatif juga ya. Seperti slogan kita Penyuluh Pertanian Kebumen, aktif, kreatif, dan inovatif. Pak Darman sebagai seorang ketua Gapoktan, ini kok aslinya memang sebagai seorang petani tulen atau tadinya seorang pegawai kah, karyawan swasta kah, atau apa ini? Bisa diceritakan sedikit? Oh ya, boleh. Ini gini Mbak Yuni, saya dulu bekerja di perusahaan BUMN ya sebagai cleaning service lah. Nah, saya berpikir setelah nanti purna bagaimana saya aktivitasnya, berkaryanya bagaimana. Nah, saya berpikir ya passion saya ya ini menanam durian, karena menurut saya durian itu usaha yang menjanjikan kalau dirawat dengan baik. Nah, caranya kalau durian ini sama saja sebagai keluarga lah intinya. Seperti anak sendiri. Seperti anak sendiri, cara merawatnya agar bisa berbuah. Gitu. Jadi sahabat tani, ternyata beliau tadinya bukan petani tulen ini. Walaupun sebenarnya di rumah juga tani, tapi beliau tadinya seorang karyawan swasta gitu ya. Karyawan swasta yang sudah memikirkan masa depan beliau setelah purna. Dan ini sudah purna ya Pak? Sudah. Sudah purna berapa tahun? 2021 berarti sudah tahun jalan. 2 tahun jalan dan begitu purna langsung beraktivitas sesuai dengan passionnya katanya tadi.
Jadi ini luasnya itu 2100 meter dengan 40 pohon. Iya. Nah, awalnya ini tadinya tanahnya itu apa sudah jadi kebun durian atau baru menanam ini? Oh, sebelum saya tanam ini kan kekayuan, kayu-kayu lah, tanaman kayu. Tanaman kayu. Saya jual, saya tebaskan senilai 4 juta. Ini untuk saya belikan semua bibit durian. Jadi beli bibitnya 4 juta. Dapat berapa bibit ini, Pak? Ini dulu saya beli 80 batang. 80 batang dengan harga satu bibitnya berapa? Satu bibit ada yang kisaran 100.000, ada yang 200, bahkan ada yang beda-beda. Berarti ini varietasnya beda-beda ya, Pak? Beda-beda. Apa aja ini, Pak? Kalau yang blok sini kebanyakan montong, bawor. Kalau musangkingnya ada 2 batang. Ada musangking juga, Pak? Ada. Musangkingnya kemarin sudah pernah berbuah. Sudah berbuah dan sudah dijual. Ada yang membeli satu buah itu dibayar 500.000. Aduh, Pak. Dan itu saya buat juga videonya karena untuk arsip saya bahwa musangking ternyata menjanjikan hasilkan. Padahal cuma punya 2 pohon ya tadi ya? Iya, 2 pohon. Musangkingnya 2 pohon sudah menghasilkan satu buahnya bisa laku 500.000. Itu kalau yang 500.000 nggak dimakan aja, Pak? Sayang ya, Pak? Ya sayang. Sayang aja ya kalau dimakan sendiri. Itu lebih baik dijual. Kalau buah yang lainnya sampai dalam satu musangking itu, pohon musangking itu rata-rata laku berapa harganya? Per kilo itu 175. Yang hilang 500 itu berarti sampai berapa kilo itu? 3 kilo kurang 1 on. Oke, nanti kita tanyakan tentang musangkingnya, tapi tadi kita lanjutkan dulu ya, Pak ya. Waktu itu Pak Darman setelah menjual hasil dari kayunya ini, kemudian dibelikan bibit, lanjutannya gimana, Pak? Kelanjutannya untuk menanam, ya. Saya kemarin malah beli lagi yang musangking semua. Itu 40 batang, baru saya tanam. Baru ini saya hari ini Pak. Hari ini saya menanam yang jenis varietas musangking. 40 pohon. 40 pohon. Di blok beda lagi sama ini? Beda lagi di pokoknya tepi jalan. Besok bisa dilihat banyak orang. Saya kembalinya pas mau panen aja, Pak. Oh iya. Ya, gitu. Boleh. Oh, Pak Darman langsung berubah ini ya. Iya, boleh. Boleh katanya gitu ya. Jadi tadi ada 40 pohon yang di sini dengan varietas bermacam-macam ya. 3 varietas tadi itu ada bawor, ada montong, ada musangking tapi 2 pohon saja, dan yang sekarang baru ditanam pagi ini tadi ini beliau tadi kita culik habis tanam gitu, itu ada 40 pohon. Untuk usia panennya tuh berapa tahun ya? Berapa tahun? Kalau sudah mulai berbunga itu berapa tahun pohon? Kalau yang musangking ini saya prediksi ya kisaran 5 sampai 6 tahun sudah berbuah. Yang musangking ini? Yang musangkingnya. Kalau yang ada di belakang kita ini varietas apa, Pak? Ini varietas bawor. Bawor, gitu. Ini lumayan banyak juga ya, Pak, duriannya ya. Ini sangat menggiurkan bagi pecinta durian seperti saya mungkin juga. Ini sayangnya nggak ada yang matang ya, Pak ya? Nggak ada yang matang, belum. Besok saya kembali pas matang aja, Pak. Ini dalam satu pohon itu bisa menghasilkan berapa ini, Pak? Kalau yang sudah panen? Atau ini pertama kali? Ini pertama kali, belum pernah jual. Oh, belum pernah jual. Belum. Ada yang sudah pernah panen? Ada, ini yang sebelah. Yang sebelah sana. Ya. Dapat berapa apa namanya ya nih? Buah. Dapat berapa butir, Pak? Oh, kemarin yang saya jual itu hanya 4 buah 100-an ribu. Yang lainnya kan untuk konsumsi keluarga karena dan icip-icip mungkin ya. Karena keluarga saya juga sampai cucunya pencinta durian. Berarti seleranya lumayan tinggi ya, Pak ya. Kalau yang pecinta durian biasanya itu yang apa? Gak ada yang saya nggak jadi ngomong itu. Nah, ini saya tertarik juga kenapa Pak Darman itu memilih varietas yang lumayan premium ya kalau bagi saya ya, apalagi musangking tadi. Kenapa memilih itu, Pak? Ya, makanya saya fashion saja itu bagaimana kita setelah purna paling tidak ya bisa mendapat gaji, tetap menghasilkan cuan juga ya, Pak ya. Iya. Paling enggak ya untuk kebutuhan keluarga itu bisa tercukupi. Apalagi sekarang
saya masih biayai sekolah, anak sekolah. Ya oh, paling putranya masih ada yang kecil ya, Pak? masih, Ya? Oh, masih masih. sekolah. Ya, Ya terus ke depannya mudah-mudahan yang akan saya yakinkan untuk menanam lagi, pertama ya keluarga lah. Dari anak-anak saya yang mempunyai lahan, meskipun sempit, pokoknya harus menghasilkan. Apalagi kalau durian ini ya. Kalau jarak tanamnya ini sampai berapa ya, Pak? Ini bervariasi, ada yang 8, ada yang 9, karena lokasinya nggak bisa diukur sama. Jadi Beda ada varietas, beda jarak iya, tanam. Iya. Gitu. Kalau ilmu tentang budidaya durian, Pak Darman itu memang sudah mempelajari dari dulu, memang sudah ahli atau baru saja ini tertarik lalu mempelajari budidayanya? Oh, itu kemarin memang saya istilahnya tanya-tanya kepada yang menjual ini, cara tanamnya, terus apa cara melobangnya, itu saya dikasih tahu yang menjual bibitnya. Iya, gitu. Jadi sekaligus belajar iya, gitu ya. belajar di sana. Terus seringkali ya saya masalah pupuk juga saya pernah membuat pupuk organik yang dari kotoran kambing. Ya sebetulnya dari dulu sejak ada lembaga plan itu saya pernah dikirim ke Blabak Magelang untuk pelatihan cara membuat pupuk, terus bahkan cara sambung okulasi, terus ya pokoknya tentang pertanian lah, bagaimana kita mengolah lahan agar lahannya subur, jadi tidak ketergantungan pupuk kimia juga. Makanya saya perbanyak pupuk organiknya. Ya, ternyata dari kotoran kambing ya. Dari tadi juga saya ada sayup-sayup dengar suara kambing gitu. Itu punya Pak Darman juga atau punya kelompok? Oh ya, itu setelah saya juga menjadi ketua kelompok tani ternak. Oh, ketua KTT juga ternyata. Itu kemarin kan kelompok belum siap membuat kandang, sehingga saya gaduh itu. Yang milik kelompok itu 10 ekor, yang lainnya milik anak sendiri. Anak saya membelikan, terus punya sendiri dari yang bibit dulu ada. Itu jumlah kambingnya boleh dilihat nanti itu 30 lebih. Oh, banyak ya, Pak ya? 30 lebih. Makanya harapan saya ini untuk kebutuhan pemupukan dari kotoran kambing. Integrated farming juga ini termasuknya. Jangan-jangan ada kolam juga di sini? Ada belum? Ada ini di sini. Ternyata ada kolam ikan ya. Ikan apa, Pak? Yang ini kebetulan yang ini ya saya kasih yang nila. Yang sebelah sana ada gurame yang bawah. Ada nila, ada gurame. Kurang ayam mungkin ya? Iya. Ada rencana nggak, Pak? Oh, ayam kampung. Ayam kampung ada. Luar biasa sekali Pak Sudarman sebagai seorang pensiunan gitu. Ternyata beliau itu langsung menuju ke pertanian, tapi jadi ketua kelompok, jadi ketua Gapoktanya itu memang sudah dari dulu atau baru habis pensiun ini, Pak? Ya, itu sebelum pensiun. Oh, sebelum pensiun sudah jadi, dan sekarang merambah jadi ketua KTT juga gitu. Dan Pak Darman, baiklah kita kembali ke durian gitu. Ke durian tadi itu duriannya kita bicara yang musangking tadi ya, baru ditanam. Ini kan ditanam berarti di bulan Desember gitu ya, di awal November. Kan baru tanam ini tanggal 1 Desember. 1 Desember ya, betul. Di awal 1 Desember nanti kira-kira berapa tahun lagi bisa mulai berbunga? Itu prediksi saya itu 5 tahun sudah berbuah. 5 tahun ya. 5 tahun. Sekarang 5 tahun berarti seusia ini ya mungkin. Ini 4 tahun 5 tahun gitu ya. Ini 4 tahunan ini. 4 tahun 5 tahun gitu. Kemudian saya mau nanya apa lagi sih, ini sudah cukup menggiurkan sebenarnya Pak. Kalau saya lihat durian yang ada di belakang saya nih pendek-pendek gini, ini Pak Darman nggak khawatir nanti ada hama-hama yang bukan binatang gitu? Ya, kita kembali kepada yang kuasa, bahwa misalnya ada yang mau metik ya silakan, tapi jangan semua. Gitu. Bolehlah misalnya
iseng saya metik satu. ya silakan, nggak apa-apa. Baiklah Pak Darman, ini sudah sampai di usia 4 tahun lebih dan buahnya lumayan banyak. Ini kalau saya ngitung aja juga nggak nyampe, ini ngitung ada berapa, lumayan banyak. Ini dari awalnya tanamnya itu apakah ada trik-trik tertentu atau rahasia khusus mungkin di lubang tanamnya, mungkin di pas perawatannya, ada nggak nih Pak Darman? Oh ya, cara penanamannya ini pertama saya kasih lubang, itu dalamnya 1 meter. Terus lebarnya juga 1 meter. Kemudian yang tanah galian yang 1/2 meter itu saya pisah, dan 1/2 meter yang dalamnya saya pisah. Nanti yang atas saya balik ke bawah, yang tadi galian yang bawah di atas. Dicampur pupuk organik nggak? Nah, kalau saya cara menanamnya ada tiga cara. Ada yang saya campur dan ada yang tidak. Yang tidak saya campur itu setelah 21 hari kan sudah keluar akar atau daunnya sudah keluar tunas-tunasnya. Terus saya kasih pupuk di sekeliling tajuknya. Ya, pupuknya organik atau sudah kimia? Kimia ada, yang organik full ada. Makanya, mulai umur berapa beralih pakai organik? Pakai kimia? Mulai umur 2 tahun. Sudah 2 tahun ya. Kalau dari awal, dari mulai tanam itu harus organik dulu, organik ya, semua, Pak ya. Ya. Organik dulu. Jadi kuncinya tadi di lubang tanamnya. Itu tujuannya mungkin untuk perakarannya juga agar lebih mudah, leluasa lagi gitu ya. Mudah. Lubang tanamnya jadi 1 kali 1 kali dalamnya juga 1,5 dari galian itu dipisah dulu. Kemudian mungkin ada yang dicampur dengan pupuk organik, ada juga yang tidak gitu ya. Kalau dari hasilnya yang dicampur dengan pupuk organik dengan yang tidak, ada perbedaan tidak? Ya ada sih. Kalau yang organik ini daunnya awet hijau. Kalau yang kimia itu hanya sebentar, nanti sudah berbeda lagi, kuning. Berarti pilih yang dicampur organik aja dong Pak kalau iya betul. Makanya bagaimana saya mempunyai popok sendiri, saya memelihara kambing. Salah satu motivasinya untuk pelihara kambing ya itu juga ya. Baiklah Pak Darman, kemudian setelah kita rahasianya ada di lubang tanam, kemudian sudah ditanam, itu mulai pemupukan itu berapa bulan gitu mungkin ya, dari pertama berapa bulan sampai ke usia berapa? Setelah ini saya mempunyai popok ini setahun 2 kali, paling enggak ya 6 bulan sekali yang popok organik. Di awal musim penghujan atau bebas saja waktunya? Sebelum musim penghujan, sebelumnya. Sama 1 kalinya? 1 kalinya setelah ini rencana setelah panen saya pupuk lagi. Pupuknya tetap ya di bawah tajuk ya? Di bawah tajuk digali terus ditimbun gitu. Iya. Oh iya. Terus kemudian ada perlakuan khusus nggak sih Pak Darman? Ini kalau saya lihat itu kok ini gimana gitu loh. Jadi banyak banget buahnya gitu. Sangat menggiurkan. Jangan-jangan ada satu resep khusus ini biar jadi buah kayak gini. Nah, resepnya itu pupuk kimia NPK 1616. Terus dicampur dengan pupuk apa itu saja? Saya campur pakai pupuk organik. Organik. Saya aduk-aduk. Diaduk terus kemudian ditabur dengan dosis? Ya hanya kira-kira. Hanya kira-kira. Kalau yang sebesar ini saya berani yang NPK-nya 1/4 kilo, 1 kilo dibagi 4 lah. 1 pohon ini. Iya, gitu. 1 pohon berarti 1/4 kilo. 1/4 kilo. Iya. Pokoknya jangan sampai overdosis gitu aja ya Pak Darman ya. Kalau kimia kan overdosis kan nanti ada pengaruhnya. Ya, pengaruhnya. Kalau organik mau dikasih seberapapun itu kan tetap bagus gitu. Dan ada ini enggak semacam kalau kita di tanaman lain, di tanaman buah lain kan mungkin ada booster atau apa, kalau durian ada nggak Pak Darman? Ya sebetulnya katanya ada sih. Kalau saya meyakini kalau pupuk organik yang sudah matang, yang sudah ada kandungannya kan sudah mungkin sudah jadi itu ya ditambahi itu kimia memang ya itu 1616 itu. Yang lainnya jadi tanpa booster ya ini ya? Tanpa booster. Alhamdulillah ya, tanpa booster aja sudah sampai kayak gini. Ada rahasia lain nggak? Mungkin doa-doa tertentu? Jelas, ya. Itu jelas. Kalau yang lain, ya betul. Itu setiap
saya kesini ya paling enggak ada komunikasi dengan komunikasi beliau, dengan ya. pohon ini. Ya Allah, diberi buah cepet gede, itu ya gitu cepet ya. gede yang seperti subur. tadi yang disampaikan di awal ya, Iya. kita rawatnya seperti keluarga sendiri keluarga, gitu. iya. Dielus-elus gitu. Iya, Tapi betul, jangan kayak ya. istri sendiri ya Pak, nanti kalah Ya, istrinya di iya. rumah Bahkan gitu. iya, kalau malam pun saya pantau apabila ada biasanya kan belalang bisa apa itu makan pucuk daunnya, itu ya paling enggak saya usir atau saya bunuh lah Gitu ya, langsung cap jempol. belalangnya. Gitu. Iya. Nah, selain belalang ada OPT apa lagi nih Pak Darman? Biasanya kan penggerek batang. Itu penggerek batang memang kalau nggak dilus itu nggak kelihatan dari jauh, harus dipegang. Harus dipegang. Iya, kalau ada cairannya terus apa ada lobangannya sedikit itu, ini ternyata itu seperti apa, dalamnya ada seperti cacingnya. Makanya saya korek, saya keluarkan. Berarti Terus harus telaten sekali ya Pak iya, Darman, makanya saya bilang ulang-ulang itu seperti seperti keluarga. keluarga, seperti anak sendiri karena harus telaten sekali. Kalau untuk OPT itu sudah ada mungkin sudah pernah ada serangan kan ya Pak Darman ya? Sudah ada. Itu pakai pengendaliannya pakai apa? Kalau yang daun itu saya biasanya pakai pestisida. Pestisida, Iya. ya nggak sebut merek lagi ya Pak. Iya. Terus kemudian kalau yang tadi ada penggerek belalang, cap jempol tadi ya, cap langsung jempol, ya. pites ya. Pites gitu. Dan baiklah untuk selanjutnya durian-durian saya pengen pegang loh Pak Darman tapi jauh ya, Ya, jauh silakan. juga. Jadi ini kalau misalkan satu buah ini kan berarti yang bawor. Bawor. Yang bawor per kilonya berapa Pak? Kalau umum itu dari petani 50.000. 60. Ya nanti insya Allah saya kasih 40 saja lah untuk teman-teman lah yang beli biasanya. Oke, siap gitu. Oke, besok saya kembali loh Pak Darman gitu menunggu yang ini. Kalau sudah pernah ngitung sudah pernah ngitung belum Pak Darman? Kan kemarin udah ada satu yang dipanen habis ya sampai sekarang. Pernah dihitung nggak analisisnya gitu? Kira-kira keuntungannya tuh berapa kali lipat gitu? Wah ya banyak sekali Mbak. Kalau yang itu jenis musangking satu butir saja 500.000, ada yang 350. Nah, itu dia. Itu kalau banyak itu kan. Padahal biaya produksinya kalau kita rank gitu ya di analisis kan itu satu buah paling berapa itu Pak? Nyampe 100.000 nggak Pak? Ya enggak Ternyata loh sahabat tani. Gimana sahabat tani, tergiurkah untuk membudidayakan durian yang premium, musangking, montong, bawor, dan mungkin ada lagi ya duri hitam gitu. Kalau duri hitam belum ada rencana. Saya sudah menanam 10. Duri hitamnya ada 10. Aduh. Mudah-mudahan saya bertugas di sini agak lama ini. Saya biar bisa sering ke tempatnya Pak Darman begitu. Dan baiklah sahabat tani, saya kalau kelamaan di sini tuh saya lama-lama ngilernya tuh sampai banjir gitu kalau melihat durian. Mending kalau sudah ada yang matang saya bisa makan, tapi ini ternyata belum. Jadi daripada saya ngiler terus, saya harus pamit dan undur diri dari sini. Dan terima kasih atas waktunya Pak Darman. Tetapi sebelum undur diri, silakan Pak Darman mau memotivasi sahabat tani kita yang ada di rumah, dimanapun sahabat tani kita berada, agar bisa lebih nggak harus ke tanaman durian deh. Motivasi untuk terjun ke bidang pertanian, terutama untuk petani-petani kita yang muda. Silakan. Oh ya, terima kasih Mbak Yuni. Semoga petani-petani milenial, marilah kita bertani, khususnya di daerah pegunungan, tidak harus durian, pokoknya tanaman buah lah yang bisa dihitung-hitung itu bisa menguntungkan. Kalau saya biasanya memang durian, jadi kalau durian memang menurut saya buahnya raja buah. Makanya dari segala buah, misalnya jual satu bisa membeli buah yang lebih banyak. Gitu. Itu mari kita sahabat tani, khususnya pencinta tanaman buah, jangan ragu dan yakinlah bahwa buah ini dibanding tanaman yang lain tetap masih unggul dan meyakinkan.
Yang penting yakin ya Pak. Yang penting yakin. Dan jangan lupa berusaha dan berdoa gitu. betul. Dan yang tidak kalah penting, kita harus merawat tanaman kita seperti keluarga sendiri. Ya. Karena beliau juga walaupun bukan manusia tapi punya perasaan gitu ya. Kalau menurut saya ya Pak Darman, yang punya perasaan harus dielus-elus gitu dan jangan sampai dirusak. Baiklah sahabat tani, terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bersama beliau Pak Darman dapat bermanfaat bagi sahabat tani semua, dan petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Yuni Miarti, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Darman. Terima kasih.